Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kita lanjut lagi. Kita masuk ke hari min 2. Karena kemarin kita mentargetkan 3-4 hari. Sekarang sudah jalan 2 hari ini. Ini hari yang ke-2 dari kemarin. Kemarin H-3, sekarang H-2. Nah, di sini sebenarnya channel kita itu sudah cukup untuk jam tayangnya, 4K jam tayang, karena kita push menggunakan RDP, kita pakai VPS, dan udah sisa lebih malah waktunya. Tetapi untuk masuk di syarat monetisasian belum, artinya baru ke data real time itu hitungannya sudah masuk. Kita akan coba lihat, masuk ke YouTube kita cek dulu ke studio YouTube. Nah, di sini kita lihat jam tayang kita sudah 4,5K. Ini sudah lebih dari cukup karena kita cuma butuh 4K aja. Nah, tetapi untuk di syarat monetisasi kita belum masuk semua, jadi baru masuk 3,773 jam tayangnya. Yang jelas kita harus mengejar subscribernya karena kan baru 31. Ini aja kita tadi main ke channelnya Om Andri Lestari, jadi kita ada sedikit kerjaan support sub di sana, tetapi menggunakan clone seperti itu. Ini prinsipnya sama seperti yang kita lakukan di EH seperti itu. Jadi kalau di EH kita menggunakan clone, menggunakan akun tumbal untuk kampanye. Salah satu tujuannya juga biar ketika ada yang mensubscribe itu bukan dihitung subscriber dari akun kita sendiri, seperti itu. Ketika kita mensubscribe menggunakan akun utama kita, terus kemudian ada yang mensubscribe lagi ke akun kita karena kita sudah mensubscribe dan itu kurang dari 24 jam, itu akan masuk keranjang spamnya si YouTube. Nah, di sini sesuatu yang tidak kita inginkan, karena kalau sudah dianggap spam sama YouTube maka otomatis tetap dihitung tetapi tidak ditampilkan perhitungannya, kan sama aja. Gitu juga ketika kita menggunakan akun tumbal, akun yang belum kita verifikasi untuk kampanye di EH seperti itu. Nah, ketika di EH kita menggunakan akun-akun abal-abal dan didetek oleh YouTube, ternyata kok itu akun belum diverifikasi, nggak akan dihitung gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah kepikiran juga dari kemarin-kemarin, kalau misalkan kita mau saling subscribe itu paling aman memang kita menggunakan akun lain, tapi yang sudah kita verifikasi juga. Jadi jangan menggunakan akun-akun tumbal yang asal bikin, baru aja bikin dipakai untuk subscribe seperti itu. Ya nggak dihitung juga karena kan belum kedetek itu akun resmi. Ya usahakan usianya udah lebih dari 3 hari paling enggak, atau semingguan seperti itu, atau sebulan misalkan, yang udah lama-lama gitu. Jadi kan sudah jelas validnya gitu. Kemudian ketika akun-akun channel bayangan, channel cadangan, channel tumbal itu tadi kemudian mensubscribe ke channel yang sudah mensubscribe ke channel utama kita, kita balas dengan akun-akun cadangan seperti itu, insya Allah aman. Kenapa? Karena algoritma YouTube itu tidak mendeteksi bahwa kita itu mensubscribe orang yang sudah mensubscribe kita, karena sub for sub itu memang dilarang gitu. Dilarangnya ya karena seperti itu. Ketika terus kemudian kita saling subscribe, itu kan kalau menurut YouTube itu sesuatu yang mencurangi YouTube.
dan tidak mengetahui isi dari channel kita itu apa. Jadi cuman asal-asal subscribe karena kita sudah mensubscribe, itu akan dihitung sub for sub. Amannya ketika kita di subscribe itu kita mensubscribe balik bukan dengan akun utama kita, tetapi dengan akun yang lain. Nah ini juga harus kita sampaikan juga ke orang yang mau mensubscribe kita, itu untuk mensubscribe channel kita, bukan mensubscribe channel yang mensubscribe seperti itu. Kalau misalkan yang belum jelas, belum tahu, kemudian ada yang mensubscribe kemudian terus buru-buru langsung mensubscribe, yaitu akan dideteksi sebagai spam, sebagai sub for sub, karena sudah mensubscribe dibales dengan mensubscribe. Itulah sub for sub. Apalagi nggak nonton videonya dulu, udah tahunya ada yang subscribe kemudian langsung balik ke channelnya dia kemudian dibalas dengan subscribe, langsung kedetek. Itu paling 24 jam udah hilang lagi. Hilangnya itu bukan di unsubscribe sama YouTube, tetapi tidak dihitung, tidak ditampilkan. Nah makanya kalau pengen mengejar subscriber, usahakan gimana cantik. Kan syarat monetisasinya kan kita butuh 1k subscriber. Nah ini juga kalau misalkan kita mau pacu, kemudian kita pengen 1k subscriber itu kita lewatkan EH satu hari, kita bisa satu hari 1k, tapi dengan satu hari 1k itu akan terjadi fluktuasi jumlah yang banyak gitu. Kalau jumlah yang banyak itu langsung dalam satu hari 1k, itu akan dideteksi spam juga karena ada lonjakan tidak wajar. Dengan lonjakan yang tidak wajar ini pasti akan dicurigai, karena kok tahu-tahu satu hari sudah 1k subscriber gitu, tidak akan dimunculkan dalam perhitungan. Jadi sekali lagi bukan di unsubscribe oleh YouTube, tetapi memang akan disembunyikan gitu, disembunyikan dari tampilan perhitungan jumlah subscribernya kita. Jadi tetap walaupun dikejar dalam satu hari ketika lonjakan itu, karena subscriber kita kan masih dikit, kemudian kalau kita pacu dengan EH pun sampai 1k sampai 2k satu hari ya bisa-bisa aja, tetapi konsekuensinya itu akan mengundang kecurigaan YouTube dan tidak akan ditampilkan. Nah apakah ini bisa untuk kemudian dijadikan syarat memenuhi 1k subscriber untuk dimonetisasi? Bisa, tetapi di hari berikutnya dia akan turun lagi. Nah persiapan kita ketika menghadapi penurunan itu, maka siapkan akun-akun EH yang banyak. Jadi dalam beberapa hari monetisasi ini usahakan di atas 1k terus. Nah sanggup nggak? Kalau misalkan sanggup, dia akan bertahan beberapa hari di atas 1k. Ini akan dilihat memenuhi syarat untuk tercukupinya 1k subscriber seperti itu. Jadi ketika channel kita ini sudah seperti ini, jam tayangnya sudah 4k, kemudian subscribernya baru 31, ini jadi tantangan tersendiri bagaimana kita mau mengejar 1k subscriber dan itu tidak hilang atau bertahan sampai beberapa hari sampai proses monetisasinya selesai. Nah untuk kesana kita bisa gunakan teknik yang ada di EH yang kemudian diterapkan dalam sub for sub versi baru kalau kata Om Andre Lestari itu. Tetapi sekali lagi kalau bisa gunakan akun yang sudah diverifikasi. Jadi jangan gunakan akun yang barusan bikin gitu, karena percuma saja, sama aja. Kalau akun yang barusan bikin kemudian dipakai untuk mensubscribe, nah sama aja, itu kan tidak valid. Artinya nanti akan didetek sama YouTube itu dadakan semua. Masa akun baru sudah kemudian banyak subscribernya, karena komunitas YouTube sendiri, ingat YouTube itu juga komunitas. Kalau ada orang baru masuk ke komunitas kemudian dia langsung bisa tenar seperti itu, langsung bisa banyak subscribernya, itu kan juga sesuatu tanda tanya besar. Siapa ini? Kecuali kalau memang sudah
punya channel sebelumnya yang channel yang besar seperti itu, kemudian terus bikin channel baru, ini juga akan dideteksi sama algoritma YouTube bahwa orang baru ini ternyata ini bukan orang baru tetapi orang lama yang membuat channel baru. Nah, ini beda loh dengan orang baru yang membuat channel baru. Jadi algoritma YouTube itu akan membaca seperti itu. Nah, sekali lagi biar tidak dianggap spam. Jadi spam itu bukan kemudian di unsubscribe tetapi tidak dimunculkan perhitungannya. Ketika ada fluktuasi pertambahan jumlah subscriber yang tidak wajar, dari awalnya cuman 31 seperti punya kita yang sehari cuman mungkin nambah 1 atau 2, tiba-tiba jadi 1K, jadi 1000 satu harinya. Itu suatu lonjakan yang tidak wajar dan itu akan dideteksi sama YouTube. Biarpun yang mensubscribe itu akun-akun yang resmi, akun-akun yang sudah kita validasi, sudah kita verifikasi bahwa itu akun resmi. Jadi usahakan pertambahan itu yang wajar, dari 10, 15, 20, 30, maksimal 50 lah setiap hari, itu masih wajar. Dan masuknya jangan langsung beruntun dalam satu waktu itu langsung 50. Nah, ini juga akan dicurigai. Jadi usahakan kalau mau masukkan subscriber itu jangan langsung satu waktu. Termasuk di EH, ketika kita menggunakan akun EH yang lain itu usahakan ada jeda. Jedanya kalau bisa ya 24 jam. Kenapa seperti itu? Karena kita dideteksi oleh algoritma YouTube bahwa ada penambahan subscriber itu dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang bersamaan, ini akan mengundang kecurigaan YouTube untuk dianalisa lagi. Ini dari mana? Kan janggal ketika seseorang kemudian mensubscribe dalam jumlah banyak bareng-bareng dalam satu waktu. Nah, ini akan mengundang kecurigaan. Maka usahakan ketika kita sudah punya poin EH yang banyak, kampanyenya juga jangan barbar. Artinya ketika kita sudah mempunyai poin yang banyak di EH terus kampanye satu waktu dalam 1 jam itu sudah langsung 2000 subscriber misalkan. Jangan gitu. Kita bagi-bagi. Jadi ketika misalkan kita sudah punya 700.000 poin EH, nah kita mau kampanye itu jangan kemudian langsung dihabiskan di satu pagi. Misalkan pagi 1 jam kita langsung buat untuk kampanye semua menjadi 2000 subscriber misalkan. Nah, ini mencari masalah sendiri. Artinya jangan seperti itu. Kita harus pecah-pecah. Misalkan pagi kita 100.000 poin kita habiskan, setelah itu nanti agak siangan dikit, kemudian nanti siangnya lagi, dan itu usahakan bertahap. Jangan kemudian langsung terus satu waktu 1 jam itu langsung kita masukkan 1000 subscriber. Kalau seperti itu ya tetap akan dicurigai juga, itu termasuk traffic yang tidak wajar seperti itu. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, kita harus tahu bahwa resiko dari penambahan jumlah subscriber yang tidak biasa seperti itu akan tidak dimunculkan oleh YouTube. Nah, mungkin kita akan contohkan juga bagaimana cara untuk saling subscribe yang aman. Yang kita gunakan seperti cari subscribe di EH. Caranya kita bisa pergi ke salah satu browser biasa kita pakai Flow aja misalkan. Kemudian di sini kita masuk ke YouTube Studio. Kita masuk ke YouTube Studio, kita login aja dulu. Nah, kita masuk ke akun kita yang lain untuk meminimalisir deteksi spam oleh algoritma YouTube. Nah, usahakan akun kita biarpun ini akun cadangan tetapi juga sudah kita validasi. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, kita langsung pergi ke halaman kustomisasi.
kemudian kita ke add section. Nah, di sini kita pilih fitur channel. Jadi kita akan menambahkan channel unggulan di sini. Kita klik aja yang paling bawah. Ingat, ini channel cadangan. Artinya di channel cadangan ini kita tidak menambahkan video apapun, bersih. Jadi ketika nanti ada orang yang berkunjung ke channel kita yang ini, itu mereka akan melihat channel utama kita yang pengen di-subscribe oleh mereka. Kita minta untuk mereka bisa mensubscribe channel utama kita, bukan mensubscribe channel ini. Jadi mungkin kita kasih kata-kata subscribe channel utama kita, ya Kak. Misalkan tunggu balasan dalam 24 jam. Terus channel yang mau kita minta mereka untuk mensubscribe ini, kita ketikkan di sini, kita cari channel kita, Just Do It tutorial. Nah, ketemu channel kita, kemudian kita klik downnya dulu, selesai. Nah, di sini akan muncul channel kita yang sudah kita masukkan sini. Ketika nanti ada orang yang kita subscribe kemudian pengen mensubscribe balik, dia akan mengunjungi channel kita ini. Nah, sedangkan di channel kita ini adanya kata-kata ini. Jadi kita bisa klik, kita bisa lihat di sini halaman dashboard. Nah, di sini kita lihat ketika pengunjung atau orang yang kita subscribe itu datang mengunjungi channel kita yang Istirja ini, mereka kan sudah langsung mendapat kata-kata tonton dulu 3 menit baru klik dan akan kami balas maksimal dalam 24 jam. Ini mereka kalau misalkan pengen mensubscribe terus kemudian tidak ada channel yang disubscribe, otomatis kan mereka membaca pesan kita untuk mensubscribe channel utama, mereka langsung akan dibawa masuk ke halaman Just Do It tutorial yang di sini ada menu tombol subscribernya. Nah, kita akan coba contohkan. Kita akan gunakan ini, masuk ke coba ke channelnya Om Andre Lestari aja, karena di sana kan komunitasnya itu sudah paham. Nah, ini kita cek untuk masuk ke sana. Pesan villa, resort, atau glamping di Traveloka, bayarnya bisa pas check-in. Soal otomotif, Lazada tempatnya. Harganya grosiran, belinya bisa satuan. Bisa cari suku cadang. Kita lihat dulu kata-katanya di sini. Nah, kita cari seperti ini. Misalkan kita tiktokin aja seperti ini, karena tadi saya sudah saling subscribe sama akun yang di atas ini, yang Muh 08 sama beberapa yang lain, termasuk Tristana Sian channel. Kemudian kita mau ke yang lain, ini yang baru dalam 58 menit yang lalu. Kita akan coba di sini, kita like dulu, terus kemudian kita kasih kata-kata di sini. Nah, dengan seperti ini
nanti Hani Ikhwan ini dia akan kembali, dia akan berkunjung balik ke channel kita dan akan membaca pesan kita di halaman beranda tadi. Kita akan ke sana. Nah, di sini kan baru 91 subscriber. Ini kita usahakan nonton videonya dulu. Jadi usahakan kita nonton videonya dulu 3 menit lah. Oke, ya, sudah 3 menit lebih. Kita lakukan subscribe di sini. Ya, kita bisa balik lagi. Nah, kira-kira seperti itu untuk kita kerjakan terus saja. Kalau kita punya komunitas offline, misalkan komunitas goes, komunitas kuliner, komunitas apapun, kita bisa minta amal soleh mereka untuk mensubscribe seperti itu. Nah, di sini kan sudah kita scroll ke bawah untuk keterangan mereka di sini, karena tadi teknik ini disampaikan atau di-share oleh Om Andre Lestari di channelnya, maka ya banyak yang menanggapi seperti ini. Kalau misalkan kita telaten, kita satu-satu menanggapi apa yang mereka inginkan untuk saling subscribe, ya insya Allah bisa aja. Jadi ketika mereka ada yang memang membutuhkan subscribe, kemudian kita pengen tukar-tukaran subscribe, bisa lewat seperti itu caranya. Jadi jangan channel kita langsung mensubscribe channel mereka, kemudian mereka membalas subscribe ke channel kita, itu akan langsung dideteksi sub for sub yang dilarang. Apalagi kalau sudah datang kemudian tidak nonton videonya dulu, langsung subscribe, kemudian langsung pergi lagi. Lah kalau seperti itu ya percuma aja, kita harus nonton dulu, karena kan kita ini komunitas. YouTube ini sebuah komunitas. Terus kalau komunitas itu tidak saling interaksi, interaksinya cuman sebatas subscribe, like, komen, tapi tidak menonton videonya dulu, kemudian tidak tahu apa isi videonya, ya percuma aja. Itu nggak akan dihitung gitu. Walaupun kita sudah minta subscribe ke mereka, sudah banyak mereka mensubscribe kita, kan sama aja, nanti nggak akan dihitung. Kalau nggak dihitung kan kita juga rugi waktu sendiri. Kita sudah capek-capek cari subscriber, ternyata tidak dihitung. Nah kalau seperti itu ya percuma. Jadi tolong diperhatikan, amal soleh diperhatikan. Ini jangan sampai kita sudah capek-capek dan tidak dihitung. Bukan tidak dihitung, tapi tidak ditampilkan oleh YouTube, tidak dianggap bahwa itu pertambahan subscriber yang organik, yang benar-benar itu orang, benar-benar itu real. Jadi mungkin dianggapnya kalau sub for sub itu memang tidak karena ketertarikan dengan konten, cuman asal subscribe aja kemudian terus pergi lagi. Nah itu tidak ada interaksi yang bagus seperti itu. Ya mungkin itu cukup dulu. Ini kita kembali lagi ke channel kita. Kita kembali ke channel kita. Nah di sini malah sudah nambah, jadi jam tayangnya 4,6K. Nah dalam beberapa hari ke depan PR kita adalah penambahan subscriber ini, dan ini akan kita bikin yang sealami mungkin, seorganik mungkin, agar di 2-3 hari ke depan itu sudah bisa untuk memenuhi syarat monetisasi dan tidak berkurang-kurang jumlahnya. Itu fokus kita untuk 2-3 hari ke depan. Mungkin cukup ini dulu. Mohon maaf kalau banyak salah kata, salah ucap. Tetap semangat, sukses selalu. Tetap niati karena Allah.
atas atensi kehadirannya. Kami syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.